Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua masih diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Muhammad Prananda, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, fase D, kurikulum Merdeka, khususnya di materi teks deskripsi. Nah, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, baik itu non-fiksi maupun fiksi, audiovisual, dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Fase D berdasarkan elemen menyimak. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi, menyunting teks deskripsi, dan dapat menyajikan teks deskripsi dengan tepat. Baik, teman-teman, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Mengapa teks deskripsi itu penting bagi kita? Apa saja unsur teks deskripsi yang baik? Lalu, bagaimana menyajikan teks deskripsi yang baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita langsung saja membahas materi mengenai teks deskripsi. Memahami isi teks deskripsi. Nah, di sini saya telah sajikan contoh teks deskripsi singkat mengenai Gua Sunyaragi. Mari kita simak bersama. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi, atau sering disebut juga sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Nah, teman-teman semua, itulah tadi contoh teks deskripsi singkat mengenai Gua Sunyaragi. Nah, kemudian teman-teman juga akan belajar memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Untuk membahas materi teks deskripsi lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks deskripsi itu apa. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Nah, selanjutnya ciri dan tujuan teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Melibatkan panca indera meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Kemudian ciri yang kedua adalah bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Kemudian tujuan terakhir adalah menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya ada tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Nah, kemudian ada unsur bahasa teks deskripsi. Unsur bahasa dalam teks deskripsi yang pertama adalah menggunakan kata konkret. Apa sih itu kata konkret? Kata konkret adalah kata yang mudah diserap oleh panca indera, misalnya buku, meja, rumah, kuda. Kemudian yang kedua ada menggunakan kalimat perincian.
Kalimat perincian digunakan untuk melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin atau secara rinci. Kemudian yang ketiga, menggunakan majas. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar menyunting teks deskripsi. Untuk menyunting teks deskripsi, kita harus mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Tanda baca yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contohnya, Ardi menikmati kopi gayo. Kata Ardi menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jakarta. Kata Jakarta diawali dengan huruf kapital yaitu huruf J. Begitupun Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan. Kemudian tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh para sahabatnya. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Kemudian tanda baca dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Nah, selanjutnya tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Kemudian yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, di, atau na. Contohnya, wah, indah sekali pemandangan di Pantantero. Kamu setuju kan, Nak? Kemudian, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya di sini, di mana? Toko kopi Jawa. Dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Ia berasal dari kota musik. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan belajar menyajikan teks deskripsi sederhana. Untuk menyajikan teks deskripsi sederhana, teman-teman semua harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah menyajikan teks deskripsi. Yang pertama, tulislah ciri-ciri benda tersebut pada diagram atau tabel. Yang kedua, tulislah beberapa kalimat deskripsi. Yang ketiga, menjelaskan benda itu kepada teman-teman kalian melalui media tulis. Yang keempat, gunakan kata sapaan yang akrab dan santun untuk menarik perhatian mereka. Yang kelima, ingat, kalian harus membuat teman-teman kalian dapat membayangkan, menyentuh, melihat langsung, meraba, membau, atau merasakan benda itu. Yang keenam, gunakan kata konkret dan kalimat perinci. Lalu yang ketujuh, selamat berlatih dan menulis teks deskripsi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan mengenai teks deskripsi. Untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang teks deskripsi, silakan nanti teman-teman semua bisa membuat atau menulis teks deskripsi sederhana dengan tema tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Dikerjakan di rumah masing-masing ya sebagai pekerjaan rumah. Nanti silakan teman-teman bisa mengirimkan hasil karyanya ke dalam Google Classroom, yang nanti linknya akan kami bagikan lewat modul pembelajaran. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.